Melukis alam benda. Melukis alam benda tentu dimulai dari sketsa. Sketsa didapatkan dari melihat secara langsung objek yang dipandang, yang tentunya objek tersebut mempunyai ungkapan yang tersirat dari pelukisnya. Sehingga objek tersebut menjadi subjek yang memiliki interpretasi pada fenomena atau kenyataan yang terjadi kepada masyarakat yang disebut realitas sosial. Seperti sketsa yang lagi dibuat ini, secara singkat saya interpretasikan banyaknya sekarang orang yang cenderung kurang proaktif dan tidak mengambil tindakan atau langkah pertama tanpa adanya arahan atau perintah dari orang lain. Ungkapan ini divisualisasikan pada objek spekel kecil yang masih butuh perangkat lainnya agar bisa mengeluarkan nada untuk dapat dinikmati. Oke, nanti diuraikan kembali konsep karya ini sambil melukis. Tetap simak video ini. Pada video sebelumnya sudah membahas tentang ruang lingkup seni lukis dasar, membahas tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada praktek melukis. Pada video ini banyak memperlihatkan praktek bagaimana mengaduk cat, memindahkan sketsa yang sudah dibuat ke media kanvas, dan proses melukis hingga lukisan selesai. Pada karya ini memakai merek cat Moilek yang warna primer saja, diantaranya biru, cyan blue, merah, geranium, dan kuning yellow canary. Kemudian untuk cahaya memakai putih dan kegelapan dibantu oleh hitam. Cat tersebut sudah dipisahkan ke dalam tube agar mempermudah mengambil sesuai kebutuhan. Baik, saya coba tuangkan kuning, merah, dan biru, kemudian saya campurkan untuk tujuan mendapatkan warna oranye yang matang. Pindahkan sketsa pada kanvas, bisa mengatur komposisi dan proporsi objek secara langsung dengan cat. Juga bisa menggunakan pensil terlebih dahulu, pada prinsipnya sama, untuk menghasilkan unity. Pemindahan sketsa ini sudah harus menentukan arah cahaya, perspektif, dan ukuran objeknya yang tidak melebihi ukuran sesungguhnya, sehingga hasil yang akan didapat bentuk yang realis, bukan pada imajinasi atau deformasi secara individu. Sketsa yang dipindahkan ke atas kanvas sebaiknya sudah menetapkan garis-garis yang pas, agar tidak mengulang-ulang gambaran objek yang terasa tidak sesuai. Bahkan, sketsa tersebut secara keseluruhannya bisa dipertegas dengan mengisi warna yang diinginkan dengan cat transparan supaya bisa atau enak untuk ditutupi kembali. Untuk hal ini, lebih menerapkan teknik basah di atas kering atau wet to dry, maka ditutupi dulu setelah kering dan dapat disempurnakan kembali. Setelah sketsa dipindahkan, saya memulai dari warna yang dikira paling jauh, yaitu backgroundnya atau latarnya dengan warna blur, sehingga dapat mempertegas objek yang akan menjadi pusat perhatian atau focus of interest. Pada prinsip pewarnaan dalam melukis, untuk mendapatkan kematangan warna, haruslah ketiga warna primer harus tercampurkan, walau kadar salah satu warna primer tersebut sedikit. Misal, untuk mendapatkan warna oranye dengan warna primer, tentu pencampuran merah dan kuning akan mendapatkan warna oranye. Nah, dilukis agar warna itu menjadi matang, maka hendaknya menambahkan biru walaupun hanya seujung kuas atau sedikit. Pun juga dengan warna yang lain untuk didapatkan melalui warna primer ini. Pada satu objek misalnya membutuhkan warna oranye, hendaknya pelukis dapat membuat 3 tingkatan warna, diantaranya shadow, warna bayangan atau warna gelap, mid-tone, warna pertengah atau warna tengah, dan highlight, warna pencahayaan atau warna terang. Persiapan warna ini akan menghasilkan dimensi objek, jadi setiap mewarnai objek tentu harus tahu setidaknya 3 tingkatan warna ini.
Nah, pembahasan warna sudah disampaikan, semoga dimengerti dan hendaknya bisa dikembangkan dengan ilmu lainnya. Kemudian, berbicara tentang teknik juga hal yang penting dalam melukis. Secara penerapan teknik, ini bisa dibagi 3, diantaranya teknik plakat, blocking, untuk menutupi bagian kanvas yang akan dilukis menggunakan kuas berukuran besar dengan teknik sapuan kuas tidak beraturan. Teknik basah di atas kering, wet to dry. Teknik ini melibatkan sapuan warna cat, cair atau basah, di atas permukaan media yang kering. Dan teknik basah di atas basah, wet to wet. Teknik ini melibatkan sapuan warna cat, cair atau basah, di atas permukaan media yang masih basah bertujuan untuk menghasilkan campuran warna gradasi yang diinginkan, atau disebut dengan blending. Blending pada dasarnya adalah proses mencampurkan warna untuk menghasilkan warna baru atau efek transisi yang halus. Jika rasanya semua sudah mulai memuaskan perasaan, sebaiknya amati kembali agar nampak di mana terdapat kekurangan yang mesti disempurnakan, yang disebut dengan finishing. Nah, di sini saya melihat masih kurangnya ketegasan objek dan juga warna yang tidak harmonis. Maka diperlukan pengolahan warna kembali agar menciptakan ritme visual agar membantu mengarahkan perhatian penikmat seni. Ritme atau irama warna terjadi ketika warna-warna tertentu diulang dalam pola atau urutan tertentu. Pengulangan ini menciptakan kesan harmoni dan keteraturan, sehingga akan membuat karya seni terlihat lebih dinamis dan menarik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai estetik dan daya tarik visual karya tersebut. Terakhir, saya selalu memberikan aksentuasi, penekanan terhadap suatu objek agar terlihat menonjol dan menghindari kesan yang monoton. Aksentuasi bisa dicapai melalui berbagai cara, seperti penggunaan warna kontras, ukuran yang berbeda, atau penggunaan tekstur yang unik. Nah, setelah tampak hasil seperti ini akan lebih enak untuk dipresentasikan. Yang di awal video sudah dibahas sedikit tentang gagasan dari karya ini, dan sekarang ini bisa dipertegas gagasan tersebut dengan garis besarnya bahwa hidup ini tidak bisa bergantung dengan orang lain, yang artinya melihat tantangan yang ada jadikan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai hambatan. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan mudah-mudahan menikmatinya.